Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi zaman yang semakin maju menuntut masyarakat untuk bisa berpacu dalam berbagai hal, termasuk pendidikan. Apalagi saat sekarang masyarakat telah mengagungkannya, terlebih pendidikan yang sifatnya formal. Kenyataan ini makin memberikan bukti bahwa biar bagaimanapun, pendidikan adalah hal yang pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, tentu tidak akan lepas dari pondok pesantren. Di samping pesantren merupakan lembaga yang paling tua, masyarakat mengakui bahwa pesantren adalah institusi yang mampu untuk mendidik anak mereka menjadi lebih baik. Dan salah satu pesantren tertua di Indonesia adalah Pondok Pesantren Hidayatut Thulab, atau yang dikenal dengan Pondok Tengah, sudah berdiri lebih dari 2 abad lamanya, yakni pada tahun 1790. Pondok pesantren yang terletak di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ini menyimpan ragam pahatan sejarah sejak masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Meski nama resminya Pondok Pesantren Hidayatut Thulab, namun orang jarang mengenal nama itu. Masyarakat lebih akrab dengan sebutan Pondok Tengah, Pondok Kamulan atau Pondok Durenan. Penyebutan Pondok Tengah lebih masyhur dibandingkan penyebutan dengan nama lainnya. Sebab hal ini membedakan antara pesantren lainnya yang masih berada pada wilayah Desa Kamulan. Setidaknya ada 5 pesantren yang terletak di Desa Kamulan, dan posisi Pondok Pesantren Hidayatut Thulab berada di tengahnya. Disebut Pondok Kamulan dan Durenan karena mengikuti nama desa dan kecamatan tempat pesantren ini berada. Awalnya daerah tersebut merupakan hutan belantara, bekas reruntuhan Kerajaan Sendang Kamulan. Di tengah hutan belantara itu, tinggallah seorang aparatur Kerajaan Mataram yang melarikan diri meninggalkan anak, istri, dan kedudukannya, karena kurang berkenan dengan kebijakan-kebijakan Mataram setelah pihak kerajaan menjalin kerjasama dengan penjajah Belanda. Beliau adalah Kiai Ahmad Yunus, putra Mbah Bagus Mukmin yang diambil menantu oleh Raja Mataram. Kiai Yunus juga dikenal dengan sebutan Sunan Wilis. Beliau mendirikan bangunan yang sangat sederhana beratapkan ilalang atau alang-alang, dan menggunakan sabut aren ijuk untuk mengaitkan kayu-kayu bangunan. Alhasil, bangunan ini kemudian dijadikan pusat penyebar luasan ajaran Islam. Pada salah satu kayu bangunan terukir angka 1790, sehingga digunakan sebagai tonggak sejarah bahwa Pondok Tengah Kamulan berdiri telah lebih 2 abad silam. Melalui keuletan dan kesabaran Kiai Yunus dalam berjuang, lambat laun hutan belantara itu menjadi pemukiman penduduk dan diberi nama Desa Kamulan. Selang beberapa tahun, makin tersohorlah nama Kiai Yunus dan pesantren tempat penyebaran agama Islam di Desa Kamulan. Akibat ketenaran beliau itu, pihak kerajaan mengetahui tempat tinggal menantu yang telah lama mereka cari. Setelah pihak kerajaan Mataram mengetahui tempat tinggal Kiai Yunus, maka menyusullah anak dan istri beliau, sehingga dapat hidup dalam satu keluarga lagi. Tempat tinggal beliau yang berada di tengah hutan belantara itu, syarat dengan binatang-binatang buas. Tapi binatang buas bukanlah sebagai musuh, bahkan tunduk dan menjadi kawan karena kearifan Kiai Yunus. Di dekat bangunan itu ada sebuah pemandian peninggalan Kerajaan Sendang Kamulyan yang disebut Umbul. Airnya mengalir sangat deras, karena diameter sumbernya mencapai kurang lebih 1 meter. Di dalam umbul itu ada ikan gabus yang sangat besar yang kuat untuk dinaiki manusia. Juga di umbul itulah tempat minumnya binatang-binatang buas tersebut. Kemudian untuk mengurangi besarnya arus dan supaya tidak terjadi bahaya, oleh Kiai Ahmad Yunus sumber air umbul disumbat dengan rumput ilalang. Umbul itu tidak pernah kering, dan masih bisa dimanfaatkan oleh sebagian santri sebagai pemandian sampai sekarang. Selang beberapa tahun, datanglah kepada Kiai Yunus seorang yang mengaku sebagai pelarian dari Kerajaan Mataram. Beliau menyamar dengan nama Mbah Do Ali. Setelah beberapa hari Mbah Do Ali tinggal bersama Kiai Ahmad Yunus, akhirnya Mbah Do Ali menceritakan bahwa sebenarnya dia bernama Mbah Ali Murtado, salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang berkedudukan di Banyumas, Jawa Tengah.
Semenjak Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Belanda di Magelang, dan ditangkap oleh Belanda akibat tipu muslihat, Mbah Do Ali melarikan diri ke arah timur, sehingga bertemu dengan Mbah Ahmad Yunus di Desa Kamulan dan ternyata Mbah Ahmad Yunus adalah pamannya sendiri. Akhirnya Mbah Ali Murtado diambil menantu oleh Kiai Ahmad Yunus, dinikahkan dengan Nyai Basyiroh, putri beliau yang terakhir dari 5 bersaudara. Roda pesantren berjalan di atas kepemimpinan beliau berdua. Tapi tidak begitu lama setelah Mbah Ali Murtado dijadikan menantu, Mbah Ahmad Yunus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepimpinan pesantren dipegang oleh Do Ali atau Mbah Kiai Ali Murtado. Di masa kepemimpinan Mbah Ali Murtado ini, dilakukan upaya renovasi masjid bersama para santri. Pada saat renovasi masjid, ada salah satu santri yang sempat menggores batu dengan telapak tangan. Goresan tangan itu menjadi bukti sejarah sampai sekarang. Pondok pesantren Hidayatut Tulab terus berkembang hingga Mbah Ali Murtado wafat. Setelah Mbah Ali Murtado wafat, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Ihsan. Pada masa periode Kiai Ihsan, pondok pesantren Hidayatut Tulab ini sempat dijadikan markas sementara tentara Hizbullah pada tahun 1948 sampai tahun 1949. Akibat andilnya itu, ketika meletus pertempuran tanggal 10 November tahun 1948, Pondok Tengah jadi sasaran pengeboman oleh tentara sekutu. Dikisahkan, 1 bom meledak di udara, dan 3 bom lainnya jatuh di area pesantren namun tidak meledak. Hanya 1 misil yang meledak, yaitu yang menyasar di area Pasar Kamulan, sekitar 300 meter dari pesantren. Hingga sekarang salah satu selongsong bom yang tidak meledak tersebut diabadikan sebagai lonceng atau bel tanda masuk dan pulang sekolah serta kegiatan lain. Tahun 1962, Kiai Ihsan berpulang ke Rahmatullah, yang waktu itu berusia 129 tahun. Dan kemudian tampuk kepemimpinan pondok dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan, dibantu adik iparnya yang bernama Kiai Nafi, yang populer dengan sebutan Kiai Jumadi. Di masa Kiai Mahmud dan Kiai Jumadi ini, Pondok Pesantren Hidayatut Tulab pernah dijadikan pusat pembinaan dan penggemblengan kader-kader gerakan pemuda Ansor untuk ikut serta menumpas pemberontakan G30 SPKI. Pondok Pesantren Hidayatut Tulab sejak dulu sudah memiliki bangunan gedung yang memanjang. Diyakini, model gedung yang demikian merupakan satu-satunya di wilayah Kamulan bahkan Durenan pada masa itu. Hal itulah yang membuat Pondok Tengah dijadikan sebagai pusat pelatihan kader Ansor pada era 1960 hingga 1970-an. Menginjak usia 78 tahun, Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan wafat, tepatnya pada tanggal 12 Juli tahun 1996 Masehi atau 26 Safar 1417 Hijriah, dan kepemimpinan pesantren dilanjutkan putranya, Kiai Haji Masruhin Mahmud. Kiai Masruhin dibantu Kiai Haji Toha Munawar, putra pertama Haji Sidik atau kakak ipar Kiai Haji Muhammad Mahmud Ihsan, dan dibantu pula oleh Kiai Haji Fahrudin Nafi, putra kedua Kiai Jumadi. Kemudian, Kiai Haji Fahrudin Nafi berpulang ke hadirat ilahi pada tahun 2010. 7 tahun berikutnya, Kiai Haji Toha Munawar menyusul menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan Pondok Pesantren Hidayatut Tulab pun beralih kepada Kiai Haji Bahaudin Nafi dan beberapa pengasuh lainnya. Kegiatan pesantren saat ini dimulai menjelang sore hari hingga tengah malam, tepatnya mulai dari jam 2 siang hingga jam 11 malam. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh santrinya bekerja serabutan. Setelah bekerja inilah, para santri biasanya mengaji. Para santri sudah terbiasa bekerja secara mandiri dan mengaji di pesantren setelahnya. Tidak jarang juga santri yang justru mengirimkan hasil usahanya kepada orang tua. Pondok Pesantren Hidayatut Tulab ini, salah satu pesantren yang masih setia menerapkan tradisi pendidikan salaf murni.
Kekonsistenannya ini merupakan hal yang sudah amat jarang ditemukan pada pesantren-pesantren lain. Meskipun sebenarnya pesantren ini juga menyadari bahwa pesantren salaf saat ini semakin sepi peminatnya. Tapi bagaimanapun juga, ruh itu harus tetap dipertahankan. Untuk itu, meski kurikulum tetap murni salaf, namun sarana pendidikan haruslah modern. Mau tidak mau, beberapa tahun yang lalu, pesantren ini membangun gedung sekolah berlantai 3 yang akan digunakan sebagai kelas ibtidaiyah dan sanawiyah. Kegiatan sekolah di pondok pesantren Hidayatut Tulab dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Untuk jam masuknya dibagi 2, yaitu pukul 2 siang sampai pukul 4 sore untuk tingkat ibtidaiyah. Sedangkan untuk tingkat sanawiyah serta aliyah masuk pukul 7 malam sampai dengan pukul 11 malam. Kurikulum yang diajarkan juga beragam. Untuk tingkat ibtidaiyah mulai pelajaran tauhid, hadis, akhlak, nahwu, fikih, tajwid, khot, imlak sampai bahasa Arab. Sedang materi tingkat sanawiyah dan aliyah memakai kitab yang lebih tinggi dari tingkat ibtidaiyah dengan beberapa tambahan materi, seperti sorof, tarikh, usyul fikih, faraid, qaidah fikih, falak, balaghah, mantik, sampai perbandingan madhab. Guna menunjang kemampuan santri dalam membaca Al-Quran, pesantren ini melaksanakan program pengajian Al-Quran pada pagi hari sehabis sholat subuh dan setelah jamaah sholat maghrib.